Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami akan membawakan materi insulin. Pengertian insulin. Insulin merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah gula darah glukosa menjadi energi dan membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah dalam tubuh yang diproduksi oleh pankreas. Insulin pen adalah alat kesehatan yang digunakan untuk pemberian insulin buatan ke dalam jaringan subkutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rabiatul Adawiyah. Baik, saya lanjutkan indikasi terapi pemberian insulin. Terapi insulin klasik diindikasikan pada kondisi-kondisi seperti DMTP1, hipoglikemia pada kritikal, infeksi berat, tuberkulosis paru, kaki diabetik terinfeksi, berat badan kurang, DM gestasional, dan kendali glukosa darah buruk. Menurut panduan pengobatan DMTP2 dari American Diabetes Association, terapi insulin merupakan salah satu pilihan tambahan bila langkah pertama pengobatan dengan kombinasi gaya hidup dan metformin gagal mencapai target HbA1c yang diinginkan, yaitu kurang dari 7%. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Helda Rahma. Kemudian untuk macam-macam sediaan insulin, ada 3 macam sediaan insulin. Yang pertama insulin kerja singkat, itu mula kerja relatif cepat, yaitu insulin Sulubel, insulin Lispro, dan insulin Aspart. Kemudian untuk insulin kerja sedang, itu insulin isopen dan suspensi insulin seng. Kemudian untuk insulin kerja panjang dengan mula kerja lebih lambat, misalnya suspensi insulin seng. Kemudian akan dibacakan oleh Suryani. Untuk lokasi penyuntikan insulin, yaitu penyuntikan dilakukan secara subkutan, yang mana subkutan ini merupakan jaringan di bawah kulit yang merupakan jaringan lemak. Karena penyuntikan pada bagian jaringan lemak akan mempercepat proses penyerapan insulin. Lokasi penyuntikan umumnya pada bagian perut atau abdomen, lengan, paha atas, dan pantat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nunung Parwati. Mekanisme kerja dari insulin adalah memindahkan glukosa darah masuk ke dalam sel melalui membran plasma. Glukosa tidak dapat langsung menetrasi sel atau langsung masuk ke dalam sel, sehingga memerlukan transport untuk glukosa kecuali untuk jaringan yang memerlukan secara kontinu. Asupan glukosa seperti otak, hati, sel darah merah dan putih, serta bagian sel-sel lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diana Indri. Baik, selanjutnya penyimpanan insulin pen. Yang pertama, simpan insulin pen baru atau belum pernah dipakai pada suhu 2-8 derajat Celcius dalam lemari es, tapi jangan dibekukan dalam freezer. Yang kedua, simpan insulin pen yang sedang dipakai pada suhu sejuk ruangan yang terlindung dari cahaya matahari 15-20 derajat Celcius dan sebaiknya tidak disimpan dalam lemari es. Yang ketiga, insulin pen yang sedang dipakai dapat digunakan sampai 4 minggu atau 1 bulan. Yang keempat, insulin pen tidak boleh digunakan setelah melewati tanggal kadaluarsa seperti yang tercetak pada label dan karton. Yang kelima, tutup insulin pen harus senantiasa terpasang bila sedang tidak digunakan agar terlindung dari cahaya. Dan yang terakhir, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menggunakan insulin pen dengan benar. Yang pertama kali kita lakukan yaitu mencuci tangan dengan air dan sabun hingga bersih. Jika tangan kita sudah bersih, itu kita bisa mengambil insulin pen tersebut. Jika insulin pen tersebut masih berada di dalam lemari pendingin, kita ambil dan diamkan sebentar agar suhu pen tersebut menyamai suhu kamar, dan jangan lupa membuka tutup pen tersebut. Setelah itu, jika pen terlihat keruh, itu bisa kita putar-putar atau gulung-gulung menggunakan kedua telapak tangan secara langsung seperti ini. Jika sudah, kita ambil jarum dan buka dari kemasan, lepaskan habis itu dipasang
jarum, jangan sampai kita mengenai bagian jarumnya, takutnya nanti bakteri menempel kan. Setelah kita pasang, kita putar-putar dan kita buka tutup jarum tersebut. Setelah kita buka, hilangkan gelombang udara dengan cara menekan tombol dosis 1 atau 2. Biasanya kan ada kan gelombang di insulin tersebut kan. Jadi kita tekan aja tombol 1, dosis 1 atau dosis 2. Setelah itu posisikan jarum tegak ke atas, jangan sampai miring, takutnya nanti airnya malah jatuh kan pas kita pencet. Setelah itu posisikan dosis ke 0. Kita atur dosis ke 0. Kemudian putar tombol dosis sesuai aturan yang telah diberikan oleh dokter atau yang sudah diresepkan. Pilih lokasi tubuh yang akan disuntik insulin. Biasanya itu tubuh yang akan disuntik itu pada bagian paha, pada bagian perut, bisa juga lengan atas. Saya akan mempraktekkan lengan atas. Oh iya, tidak dianjurkan juga penyuntikan ini berulang-ulang atau terus-menerus di bagian yang sama ya. Jadi cukup 1 kali aja. Sebelum kita suntikan, kita ambil kapas yang berisi alkohol dan dilap yang dimana area yang akan disuntikan tadi. Tunggu sampai alkohol itu kering. Setelah itu pegang pena dengan 4 jari dan jempol diletakkan pada bagian tombol dosis. Setelah itu cubit bagian kulit yang akan disuntik. Setelah itu suntikan dengan posisi 90 derajat. Lepaskan cubitan dan tekan tombol dosis dengan jempol hingga berhenti. Dan dia klubnya itu, dosis itu akan kembali ke 0 lagi. Kemudian biarkan 10 detik agar insulin itu tidak tumpah. Setelah selesai, lepaskan jarum dari pen dan buang jarum tersebut ke sampah agar tidak digunakan orang lain. Sekian dari saya penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.